Halo guys, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Royan Ibrahim, kelas 12 Kimia Industri 2, Rombel E. Di sini saya akan menjelaskan proses pertukaran ion atau ion exchanger. Proses pertukaran ion atau ion exchanger dengan kolom ganda, di mana satu kolom untuk kation dan satu lagi untuk anion. Hard water, yaitu air yang kandungan mineralnya tinggi, seperti magnesium dan kalsium. Lalu ada gravels atau kerikil yang digunakan sebagai penyaring di kedua kolom. Di atas gravels terdapat resin untuk kation dan resin untuk anion. Lalu terdapat pipa larutan HCl H2SO4 sebagai regenerasi atau regeneran yang berfungsi untuk mengaktifkan resin bila jenuh. Di kolom anion juga terdapat larutan regenerasi, yaitu NaOH. Lalu kedua kolom digabungkan. Hard water akan diproses dalam tangki kolom kation untuk dihilangkan kandungan unsur H+-nya, di mana di dalam tangki kation sudah berisi resin RCOOH untuk kation dan resin RNH3OH untuk anion. Di tangki ini memiliki keran yang digunakan untuk mengambil sampel air untuk mengukur apakah resin sudah jenuh atau belum jenuh. Sebelum masuk ke proses regenerasi, ada satu proses yaitu backwash. Backwash adalah proses diubahnya arah aliran yang tadinya dari atas ke bawah menjadi dari bawah ke atas untuk mengangkat pengotor-pengotor yang berada di atas tangki. Kondisi ini akan memudahkan larutan regen untuk mencapai semua permukaan butiran resin pada setiap area di dalam tangki. Jika resin sudah jenuh, maka harus segera diregenerasi dengan senyawa HCl atau H2SO4 untuk mengaktifkan kembali resin pada kolom kation, dan senyawa NaOH untuk mengaktifkan resin pada kolom anion. Pada reaksi pertukaran ion kation ini, H+ dari resin akan dilepaskan ke dalam air. Kemudian, Ca atau ion kation dari CaCl2 akan terikat ke resin, sehingga tercipta RCOOCa. Kemudian, H+ pada resin dilepaskan ke air, sehingga di dalam air sekarang ada H+ dan Cl-. Setelah itu, air yang sudah tidak ada kandungan kationnya akan turun dan dialirkan ke tangki penukaran ion anion. Air yang masih mengandung unsur H+, Cl-, dan SO4-2 dialirkan dari atas tangki anion. Di tangki penukaran ion anion ini juga terdapat gravels dan keran yang fungsinya sama seperti di tangki kation, yaitu untuk menyaring dan mengeluarkan sampel air. Yang berbeda, di tangki penukaran ion anion ini adalah penggunaan resinnya. Resin yang digunakan di tangki anion ini adalah R-NH3OH. Resin ini akan menyerap kandungan unsur seperti Cl- dan SO4-2. Sampel yang diambil dari keran tangki penukaran ion anion ini akan dicek apakah air sudah tidak lagi mengandung mineral atau resin yang digunakan sudah jenuh. Jika resin sudah jenuh, maka harus diregenerasi dengan senyawa NaOH untuk anion. Unsur senyawa yang tersisa dari proses ini adalah H+ dan OH-, dan reaksi ini akan membentuk H2O atau air yang sudah tidak ada lagi kandungan mineralnya. Biasanya disebut soft water atau air dimin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang regenerasi kation dan anion. Diambil dari suatu contoh untuk kation, yaitu RCOO2Ca plus 2HCl direaksikan menjadi RCOOH plus Ca2 plus 2Cl-, di mana 2HCl ini adalah regeneran untuk mengaktifkan resinnya kembali. Lalu, proses regenerasi pada kolom anion menggunakan NaOH sebagai bahan regenerannya.
Diambil suatu contoh untuk anion, yaitu R-NH3Cl- plus NaOH direaksikan menjadi R-NH3OH- plus Na plus Cl-. Jika resin sudah melalui tahap regenerasi, maka resin dapat digunakan kembali dalam suatu proses pertukaran ion. Setelah itu, ada proses rinsing atau pembilasan. Proses rinsing atau pembilasan bertujuan untuk membersihkan tumpukan garam yang terbentuk dari proses regenerasi seperti CaCl2, NaCl, dan sebagainya dengan air proses. Pembilasan ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu pembilasan awal dan pembilasan akhir. Pembilasan awal dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa regeneran yang masih menempel pada resin. Pembilasan akhir dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan garam yang terbentuk. Lalu, yang terakhir ada drain. Drain berfungsi untuk membilas air-air sisa dari proses rinsing tersebut.